Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang analisis laporan keuangan PT Sentra Food Indonesia Tbk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meltodius A. Julianus Ola. Nama saya Anissa Putri. Nama saya Francisca Manzara. Sekarang saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Sentra Food Indonesia. PT Sentra Food Indonesia adalah perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman yang didirikan pada tanggal 28 Juni 2004. Pusatnya yang berada di Jakarta. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang memproduksi olahan dari daging sapi seperti sosis sapi, daging sapi asap, bakso, dan roti daging sapi. Selanjutnya yaitu pendiri dari PT Sentra Food Indonesia. Sentra Food Indonesia dirintis di awal tahun 1970 yang didirikan oleh sosok seorang bapak yang memiliki jiwa semangat besar yang bernama Bapak Bambang Mustari Sadion. PT Sentra Food Indonesia ini merupakan salah satu perusahaan daging olahan pertama di Indonesia. Yang selanjutnya ada manajemen perseroan. Yang pertama ada Dewan Komisaris, yaitu Bapak Reja R.S. Susanto, Bapak Iwan Gogo, BP Panjaitan, ada Bapak Andreas Sugiarjo Jendana. Yang selanjutnya yaitu ada direktur utamanya, yaitu Bapak Agustus Sani Nugroho, direkturnya Bapak Rulip R.S. Susanto, direktur independennya ada Bapak Eri Suhairi. Selanjutnya yaitu ada contoh produk dari PT Sentra Indonesia Tbk. Kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini tuh contohnya ada kayak daging, sosis kayak gitu. Oke, yang selanjutnya laporan posisi keuangan tahun 2022 dan 2023. Kalian bisa lihat sendiri ya laporan posisi keuangannya. Nah, berdasarkan tabel mengenai aset lancar dan tidak lancar pada perusahaan PT Sentra Food Indonesia Tbk menunjukkan bahwa aset lancar dan aset tidak lancar berbeda setiap tahunnya karena mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023. Jadi asetnya tuh pas tahun 2023 itu menurun. Saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan pada liabilitas dan ekuitas. Berdasarkan data tabel mengenai liabilitas jangka pendek pada perusahaan PT Sentra Food Indonesia menunjukkan bahwa liabilitas jangka pendek berbeda setiap tahunnya karena mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke 2023. Selisihnya sebesar 409.460.447. Berdasarkan data tabel mengenai liabilitas dan ekuitas pada perusahaan PT Sentra Food Indonesia menunjukkan bahwa liabilitas dan ekuitas juga berbeda setiap tahunnya karena dari tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan sebesar 3.404.307.640. Oke, baik, yang berikut kesimpulan. Berdasarkan hasil dari laporan keuangan PT Sentra Food Indonesia Tbk, kita bisa melihat bagaimana di sebuah perusahaan pasti mengalami nilai yang berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2022 sampai 2023 mengalami penurunan pada aset lancar dan aset tidak lancar. Hal ini berarti perusahaan mengalokasikan dana untuk aset sebagian besar dari utang, sehingga memperlihatkan kondisi keuangan perusahaan yang kurang baik. Pada liabilitas mengalami peningkatan. Hal ini berarti perusahaan mengalokasikan dana untuk liabilitas sebagian besar dari modal sendiri, sehingga memperlihatkan perkembangan keuangan perusahaan semakin kuat. Hal sama dengan ekuitas.